Ripple baru saja menunjuk Raghuram Rajan, mantan Direktur IMF sekaligus mantan Gubernur Bank of India, ke Dewan Penasihat Proyek Stablecoin mereka, RLUSD. Penunjukan ini menarik perhatian komunitas kripto, terutama karena peran strategis yang bisa dimainkan Rajan dalam membentuk masa depan RLUSD. Tapi, apa arti langkah besar ini bagi Ripple dan stablecoin itu sendiri? Raghuram Rajan bukanlah nama baru di dunia keuangan global. Dari 2003 hingga 2006, ia menjabat sebagai Direktur Riset dan Kepala Ekonom di IMF. Setelah itu, ia menjadi Gubernur Bank of India dari 2013 hingga 2016. Salah satu momen paling berkesan dalam karirnya adalah ketika, pada tahun 2005, ia memprediksi risiko besar dalam sistem keuangan global, yang kemudian terbukti benar saat krisis finansial 2008 terjadi. Dalam proyek RLUSD, Rajan akan memberikan panduan mengenai aspek keuangan, regulasi, hingga operasional. Ini bukan hanya soal nama besar, tetapi juga pengalaman yang relevan untuk membantu Ripple memastikan RLUSD tetap stabil dan dapat diandalkan di tengah lanskap keuangan yang terus berubah. Rajan menganggap stablecoin sebagai fondasi masa depan pembayaran. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa stablecoin seperti RLUSD menawarkan alternatif yang aman dan efisien dibandingkan sistem tradisional. Ia juga menyoroti bahwa RLUSD dirancang dengan fokus pada kepatuhan dan keandalan. Bergabung dengan Dewan Penasihat memungkinkan saya memberikan masukan saat RLUSD memulai perjalanannya dalam lanskap keuangan yang terus berkembang, ujar Rajan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ripple ingin membangun reputasi RLUSD sebagai stablecoin yang bukan hanya inovatif tetapi juga dapat dipercaya oleh institusi keuangan besar. Selain Rajan, Dewan Penasihat RLUSD juga diisi oleh sejumlah nama besar lain, seperti Kenneth Montgomery, mantan Chief Operating Officer Federal Reserve Bank of Boston, dan Sheila Bair, mantan Ketua THIF. Tidak ketinggalan pula Fritz Larsen, salah satu pendiri Ripple. Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa Ripple serius dalam membangun ekosistem yang solid untuk RLUSD, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun operasional. Penunjukan Rajan dan tokoh-tokoh lainnya mengindikasikan bahwa Ripple tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi tetapi juga pada aspek kepercayaan dan regulasi. Hal ini penting karena stablecoin seperti RLUSD memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara dunia keuangan tradisional dan aset digital. Namun, tantangannya tetap besar. Dengan pasar kripto yang sangat dinamis dan seringkali tidak terduga, Ripple harus memastikan bahwa RLUSD dapat memenuhi ekspektasi pasar sekaligus mematuhi regulasi global. Penunjukan Raghuram Rajan ke Dewan Penasihat RLUSD adalah langkah besar bagi Ripple. Tidak hanya untuk proyek ini tetapi juga untuk adopsi stablecoin secara umum. Apakah ini cukup untuk mendorong RLUSD menjadi pemimpin di pasar stablecoin? Kita tunggu saja. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Ripple ini? Apakah ini menjadi sinyal positif bagi masa depan RLUSD dan Ripple secara keseluruhan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk pembaruan terbaru.